Halo kalian semua, kembali lagi di Kisah Kilat. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya, kami seluruh jajaran direksi channel Kisah Kilat mengucapkan minal aizin wal faizin bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata dari channel Kisah Kilat. Nah, udah kemana aja nih liburannya? Tulis dong di kolom komen. Dan buat kalian yang males keluar rumah karena macet-macetan, jangan khawatir, nonton aja channel Kisah Kilat untuk menemani rebahan Anda. Dan pada kali ini kita akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Ajin Demi-Human yang dibintangi oleh Takeru Sato, si pemeran Kenshin sang Batosai. Namun pada film ini Takeru tidak lagi menjadi seorang Batosai, melainkan menjadi seorang manusia yang memiliki hodam. Film ini bercerita tentang kehidupan seseorang yang disebut sebagai Ajin. Ajin adalah jenis manusia baru yang memiliki kekuatan supranatural di mana seorang Ajin tidak akan pernah mati meski dibunuh berkali-kali. Dan seorang Ajin juga memiliki hodam yang bisa bertarung dengan hodam lainnya. Tetapi menjadi Ajin adalah hal yang sial karena pemerintah menjadikannya sebagai uji coba. Para Ajin juga merasakan kesakitan yang tak terhenti karena terus-menerus disiksa hingga meninggal sampai 500 kali dan masih hidup abadi. Penasaran dengan jalan ceritanya? Langsung saja siapkan posisi ternyaman Anda dan ini dia alur cerita Ajin Demi-Human. Di awal film kita diperlihatkan karakter utama di film ini yaitu Kei Nagai yang ditabrak oleh sebuah truk. Namun karena dirinya adalah seorang Ajin, tentu saja hal itu sama sekali tidak membunuhnya. Tetapi dari kejadian tersebut, identitasnya sebagai Ajin akhirnya terbongkar oleh pemerintah. Nagai akhirnya berakhir menjadi objek penelitian pemerintah yang ingin mengkaji lebih dalam tentang seorang Ajin. Dalam proses penelitiannya, Nagai berkali-kali dibunuh dengan berbagai cara yang sangat kejam. Perlu diketahui, walaupun seorang Ajin dapat hidup kembali, namun kesakitan yang dia rasakan sama seperti manusia biasa lainnya, yang mengakibatkan dia tersiksa karena terus dijadikan objek penelitian pemerintah yang sangat kejam. Nagai sebenarnya bukanlah Ajin yang pertama yang diteliti oleh pemerintah, melainkan ia adalah orang ketiga yang pernah dinyatakan sebagai Ajin. Setelah semua penyiksaan tersebut, pada suatu hari datanglah dua orang bernama Sato dan Tanaka, di mana kedua orang tersebut merupakan seorang Ajin yang datang untuk menyelamatkan Nagai. Mengetahui kedatangan kedua orang tersebut, Tosaki yang merupakan pemimpin dari penelitian ini akhirnya mulai memperketat penjagaan. Sato pun mulai menghabisi satu persatu penjaga di lab penelitian tersebut dengan keahliannya. Di mana Sato terlihat sangat mahir menggunakan pistol miliknya, sehingga siapapun yang menghadangnya bukanlah tandingan untuknya. Dia sudah tidak peduli dengan begitu banyaknya orang yang telah ia bunuh. Sampai akhirnya Sato pun berhasil menyelamatkan Nagai. Di sini Sato pun meminta Nagai untuk menggunakan pistolnya dan menembak orang-orang di sana. Namun tak diduga Nagai justru menentang hal tersebut, di mana ia telah membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah dan malah balik melawan tindakannya. Nagai pun akhirnya kabur bersama perawat-perawat lainnya. Kemudian Sato pun mengejar Nagai dan berhasil memojokkannya. Lalu tak disangka Sato mengeluarkan hodam dalam dirinya, di mana setiap Ajin pasti memiliki hodam tersebut. Sato yang baru saja mengetahui hodamnya keluar, dia pun merasa bingung, dan dua hodam pun mulai bertarung dengan sengit. Di sela pertarungan tersebut, Nagai akhirnya berhasil kabur dengan melompat dari atas gedung.
Setelah kejadian tersebut, Sato dan Tanaka pun berpura-pura keluar dari gedung penelitian dan membongkar semua kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah. Di depan para wartawan, ia menyuarakan kepada pemerintah agar Ajin bisa diberikan tempat yang layak untuk hidup mereka. Sementara itu, di tempat lainnya, Nagai akhirnya bisa selamat dan sampai di rumah seorang nenek yang tinggal seorang diri. Rumah nenek itu menjadi tempat bagi Nagai untuk bersembunyi sementara waktu. Di waktu yang sama, Sato kembali mengancam pemerintah untuk segera memberikan hak untuk Ajin, dan dia mengancam akan menyerang gedung kementerian. Di balik semua itu, Sato sebenarnya sudah menyimpan dendam yang cukup lama terhadap pemerintah, di mana ia pernah menjadi objek penelitian selama 20 tahun. Dan selama 20 tahun itulah Sato harus merasakan kesakitan dan kematian berkali-kali sampai 500 kali. Di sisi lain, sembari bersembunyi, Nagai juga berlatih mengendalikan hodam miliknya dan terus memantau berita dari jauh. Setelah itu, Nagai pun pergi untuk menemui adik perempuannya yang berada di kota untuk mengetahui keadaannya. Hari demi hari pun berlalu, dan penyerangan oleh Tanaka dan Sato pun telah tiba. Tanaka pun datang dengan persenjataan lengkap dan berada di atap sebuah gedung. Sementara di depan gedung kementerian, satuan kepolisian juga diperintahkan untuk berjaga di sekitar gedung tersebut. Selain itu, puluhan wartawan juga sudah memadati area sekitar gedung. Tanpa diduga oleh siapapun, Sato ternyata menyerang gedung kementerian dengan menggunakan pesawat yang ia terbangkan dan menghantam gedung kementerian. Setelah semua kekacauan itu, Sato pun ditembak berkali-kali tanpa henti. Karena itu adalah satu-satunya cara untuk bisa menangkap Sato. Namun tentu saja Tanaka segera membantunya. Dari kejauhan, ia menembaki satu persatu polisi yang menahan Sato. Karena hal tersebut, Sato akhirnya bangkit kembali dan langsung melakukan serangan balik. Sampai akhirnya, tempat itu pun dipenuhi oleh mayat polisi. Semua orang menyaksikan kejadian tersebut melalui monitor masing-masing. Sato kemudian mengatakan kepada pemerintah untuk memberikan wilayah Tokyo sebagai tempat untuk Ajin. Dan jika permintaan itu tak dikabulkan, maka dia akan mencuri gas beracun dan menyebarkannya di seluruh wilayah Tokyo. Sehingga semua masyarakat Tokyo akan meninggal secara massal. Hal itu pun lantas membuat seluruh masyarakat akhirnya panik dan ketakutan. Setelah kejadian itu, Nagai pun pergi menemui Tosaki secara diam-diam. Nagai kemudian menawarkan kerjasama kepada Tosaki untuk menghentikan Sato. Dan tentu saja hal tersebut merupakan tawaran yang menarik bagi Tosaki. Di sini Nagai meminta Tosaki untuk memenuhi dua syarat yang ia berikan untuk kerjasama mereka, di mana ia ingin adiknya ditempatkan di tempat yang aman, serta ia ingin status sosial yang baru bagi dirinya. Keesokan harinya, Nagai dan Tosaki dan yang lainnya menyiapkan jebakan untuk Sato dan Ajin lainnya. Sampai hari penyerangan pun tiba. Tanaka dan Ajin lainnya datang ke sebuah gedung pemerintah dan langsung mengecaukan keadaan mereka. Mereka segera membunuh siapapun yang menghalangi mereka. Namun Sato tidak terlihat di sana. Sampailah Tanaka dan yang lainnya di sebuah ruangan. Ruangan itu merupakan ruangan jebakan yang sudah disiapkan oleh Nagai dan Tosaki. Jebakan tersebut merupakan jebakan hodam dan tak akan bisa melihat apapun kecuali kabut hitam di sekitar mereka. Dengan begitu, para penjaga pun bisa dengan mudah menembakkan bius ke arah mereka. Di tempat lainnya, Sato terlihat mendatangi sebuah pabrik kayu. Tak disangka ia datang dan berniat untuk menghancurkan dirinya dengan menggunakan alat penghancur kayu.
Jika diperhatikan, Sato datang ke pabrik tersebut dalam keadaan tangan kirinya yang sudah buntung, yang ternyata potongan tangannya telah dibawa oleh Tanaka. Sehingga saat ia mati, ia akan muncul di tempat potongan tangannya berada. Karena dia yang menjadi semakin kuat, Sato menjadi tidak terkendali. Ia pun segera menyelamatkan Tanaka dan yang lainnya, serta bergegas menuju tempat penyimpanan gas beracun. Setelah mendapatkan gas beracun tersebut, Sato segera menghubungi Nagai. Dan ia meminta Nagai untuk datang ke suatu tempat dan menyaksikan gas beracun itu diledakkan. Nagai yang melihat mayat rekan-rekannya akhirnya pergi dan menemui Sato. Sesampainya di sana, Nagai dan Sato pun langsung terlibat pertarungan yang cukup sengit. Begitupun dengan kedua Hodam yang mereka miliki. Di waktu yang sama, Tosaki juga diserang oleh Tanaka. Tapi beruntung ia akhirnya diselamatkan oleh Izumi yang juga ternyata adalah seorang Ajin. Sehingga pertarungan pun terjadi di antara mereka. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Tanaka pun akhirnya mampu dikalahkan dengan menggunakan obat bius yang ditancapkan oleh Tosaki. Kembali kepada Nagai dan Sato, Nagai ternyata berhasil merebut gas beracun dari tangan Sato dan segera meletakkan di tempat yang cukup aman. Namun pertarungan di antara mereka masih terus berlanjut karena keduanya yang tidak bisa mati, maka pertarungan itu pun menjadi cukup panjang. Di saat pertarungan tersebut, tangan kanannya Nagai terputus. Namun, Hodam milik Nagai akhirnya berhasil menancapkan bius ke dalam tubuh Sato. Ternyata hal itu hanya sia-sia, di mana Sato kebal terhadap obat bius dan masih mampu untuk bangkit kembali. Di sana Nagai pun seperti sudah putus asa dengan semuanya. Namun secara tak terduga, pasukan khusus anti Ajin akhirnya datang dan mengepung mereka. Pasukan itu langsung menembak Sato serta membekukan Nagai dan juga Sato. Setelah beku, mereka berdua pun ditembaki hingga hancur berkeping-keping. Dengan begitu, mereka tidak akan mampu bangkit kembali dan beregenerasi. Ternyata pasukan anti Ajin tersebut diturunkan atas dasar pemerintah. Dengan syarat, baik Sato maupun Nagai akan dimusnahkan. Dengan kata lain, Tosaki telah mengingkari janjinya terhadap Nagai. Tak disangka potongan tangan dari Nagai yang masih tersisa bisa menyelamatkannya. Ia pun akhirnya bisa hidup kembali dengan beregenerasi melalui sisa tangannya. Setelah hidup kembali, ia pun langsung kabur dari tempat tersebut dengan menjatuhkan dirinya dari gedung dan film pun berakhir. Begitulah alur cerita film Ajin Demi Human. Bagaimana pendapat kalian mengenai film tersebut? Dan Hodam apa yang kalian miliki? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dukung terus Kisah Kilat dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Akhir kata, selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.